ini kita akan membahas seputar mukaffirat minadz-dzunub. Hal-hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Tapi yang dimaksud di sini tentu tidak semua dosa. Karena dosa itu terbagi menjadi 3. Ada dosa yang disebut dengan dosa yang paling besar yang tidak mungkin diampuni, seperti kesyirikan. Itu tidak mungkin diampuni kecuali kalau dia bertobat. Karena itu berdasarkan nas Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah hanya mengampuni dosa selain itu. Yang kedua, ada dosa yang berkaitan dengan manusia, dan ini yang ditangguhkan ampunannya. Walaupun seseorang sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau belum mendapatkan keridhaan dan keikhlasan orang yang kita sakiti, kita zalimi, kita ambil haknya, kita rampas kehormatannya, dan begitu seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya sampai ada kerelaan orang yang dizaliminya. Dan kalau dia sampai mati dan tidak kunjung pula mendapatkan kerelaannya, maka nanti akan terjadi qisas pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, inilah dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita akan bahas, adalah dosa-dosa yang berkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala selain syirik ataupun dosa yang berkaitan dengan orang lain. Banyak perkara-perkara sebenarnya yang hanya dengan melakukan amalan-amalan tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan ada amalan-amalan itu yang kalau dilakukan itu, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Seperti apa contohnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, ketika menyebutkan riwayat tentang dosa-dosa yang akan diampuni walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Taib. Dari Himran dia mengatakan, falamma tawaddu'a Uthman qala wallahi la uhaddithannakum hadithan wallahi laula ayah
fi kitabillahi ma haddathtukumuhu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yatawadda rajulun fayuhsinu wudu'ahu thumma yusalli salata illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Qala Urwah al-ayah innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ila qawlihi al-la'inun, rawahu Muslim. Dari Himran dia mengatakan ketika Uthman ibn Affan radhiyallahu an, beliau melakukan wudu. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, saya akan ceritakan kepada kalian sebuah hadis. Demi Allah, kalau bukan karena ayat dalam Al-Quran, tentu aku tidak akan ceritakan ini kepada kalian. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang berwudu, kemudian memperbaiki wudunya, kemudian salat, maksudnya salat 2 rakaat wudu, kecuali akan diampuni antara dia dan jarak salat dia yang akan dilakukan setelahnya. Maka Urwah mengatakan yang dimaksud ayat oleh Uthman itu adalah sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk sampai kepada perkataannya, merekalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana di sini Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa. Jadi tetesan-tetesan air wudu itu bisa menggugurkan dosa kita. Artinya bahwa hanya semata-mata kita berwudu itu sudah diteteskan dosa-dosa kita lewat air wudu tadi. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathin wa hamidallaha thalathan wa thalathin wa kabbarallaha thalathan wa thalathin fatilka tis'atan wa tis'un wa qama tamamul mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Jadi kalau seandainya wudu tadi Bu itu sudah menggugurkan dosa, semata-mata ibu wudu itu bisa menggugurkan dosa tuh dari air-air wudu itu. Kemudian ibu melaksanakan sholat wajib. Setelah sholat wajib itu kan ada zikir Bu. Lihat bagaimana keutamaan zikir ba'da sholat itu. Barang siapa yang bertasbih setiap selesai sholat 33 kali, maksudnya ucapan subhanallah. Kemudian mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar 33 kali. Maka jumlahnya 99 kali. Digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kecuali akan dihapuskan kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi jangan pernah meremehkan zikir setelah sholat.
Lihat bagaimana keutamaannya, luar biasa. Siapa yang bisa menghitung buih di lautan? Tidak ada. Tapi Nabi SAW mengatakan walaupun dosa kita seperti buih di lautan akan diampuni. Kemudian contoh yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis ini disepakati Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marratin huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Siapa yang melazimkan ucapan subhanallah wa bihamdi, kan mudah Bu ya, subhanallah wa bihamdi, sekali dengar saja hafal tuh. Fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari itu 100 kali. Pamannya ibu bagilah, pagi berapa kali, siang berapa kali, sore berapa kali, malam berapa kali, pokoknya 100 kali dalam sehari. Tapi lihat pahalanya, maka akan dihapuskan kesalahannya walaupun seperti buih di lautan. Subhanallah, hanya mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali itu sudah menghapuskan kesalahan kita walaupun sejumlah buih di lautan. Atau contoh yang lainnya, hadis dari Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, man qala hina ya'wi ila firashihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ghufirat lahu dhunubuhu aw khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Siapa yang menuju pembaringannya sebelum tidur, maksudnya Bu, ibu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dialah semata yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya kerajaan, baginya pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha mampu. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wa la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar, kecuali akan diampuni dosanya atau kesalahannya walaupun kesalahan ibu itu sejumlah buih yang ada di lautan. Hanya membaca 1 kali ini saja loh sebelum tidur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Cukup menghapuskan kesalahan kita walaupun sejumlah buih yang ada di lautan. Subhanallah Bu ya, lihat. Sebenarnya amalan-amalan zikir seperti ini itu kan bisa kita lakukan, karena zikir itu bisa dilakukan anak kecil, bisa melakukannya, orang remaja bisa melakukannya, orang dewasa bisa melakukannya, orang tua bisa melakukannya, laki-laki bisa, perempuan bisa, kapanpun bisa. Tidak harus mengeluarkan modal, yang penting dihafal, dibaca. Tapi lihat pahalanya, menunjukkan bahwa zikir itu amalan yang luar biasa. Salah satu penyebab dosa-dosa kita diampuni adalah dengan cara berzikir, baik berzikir yang sudah ditetapkan seperti setelah sholat yang saya tadi sebutkan, ataupun sebelum tidur, ataupun zikir umum tadi, membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali.
Tapi itu sudah cukup tuh menghapuskan dosa kita walaupun sejumlah buih di lautan. Luar biasa. Sebenarnya Islam itu mudah gitu ya. Cuman kita saja yang kadang-kadang sulit untuk atau malas untuk melakukannya. Zikir kan beda Bu dengan sholat. Harus ke masjid kalau laki-laki, harus ada gerakan walaupun ibu di rumah. Zakat harus pakai harta, haji apalagi capek-capek. Zikirnya hanya ngomong saja. Itu saja kadang-kadang malas kita berzikir. Tapi kita akan sebutkan beberapa amalan yang bisa menghapuskan banyak dosa. Yang pertama, bersolawat. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyra salawatin wa khutta anhu biha asyra sayyiatin wa rafa'ahu Allahu biha asyra darajat." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah, maka Rasul akan bersalawat 10 kali kepada kita, dan kesalahan kita akan dihapus sebanyak 10 kesalahan, dan kita akan diangkat dengan 10 tingkatan. Hanya bersalawat saja Bu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hanya ngomong begitu, maka Allah akan utus malaikat membawa salawat kita menuju mana? Malaikat akan datang ke kuburan Nabi, kemudian akan memberitahukan kepada Nabi kita bahwa ada di antara umatmu yang bersalawat kepadamu. Maka Rasul akan bersalawat 10 kali kepada kita. Subhanallah. Apalah sulitnya bersalawat? Sambil jalan dari sini pulang, atau tadi dari rumah ke sini, Allahumma sholli ala Muhammad, kan enggak ada susah. Biasakan. Kalau bisa setiap ibu kaget itu yang dibaca. Karena saya di masyarakat itu aneh-aneh, kalau orang kaget apa pula yang diomongkan tuh. Ya. Bahkan saya punya kawan tuh, kalau kaget bilang jangkrik. Kan sayang gitu. Kaget saja jangkrik katanya. Ya Allah kan. Apa susahnya Allahumma sholli ala Muhammad daripada jangkrik yang disebut? Ya, jadi salawat itu 1 kali sudah menghapuskan 10 kesalahan dari kita, mengangkat lagi 10 derajat dari kita. Rasul pula bersalawat 10 kali kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, kan itu Bu ya. Kan mudah itu istighfar, sambil sini jalan pulang itu kan bisa astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin faraja." Siapa yang melazimkan baca istighfar, maka Allah akan jadikan kesulitannya lapang. Bahkan Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillah ghafurar rahimah." Siapa yang melakukan kesalahan dan mendolimi dirinya, kemudian dia memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, karena dia zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan lebih khusus lagi Rasul mengatakan, "Man istaghfarallaha fi duburi kulli salatin 3 marrat faqala astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana qad farra minaz zahfi." Barang siapa yang mengucapkan astaghfirullah setiap selesai solat 3 kali saja, astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan ampuni walaupun dia membawa dosa pernah lari dari pertempuran.
Lari dari peperangan itu, Bu, dosa besar. Nggak boleh orang lari dari peperangan itu, kecuali kalau musuhnya lebih banyak. Umpamanya lebih dari 3 orang, 1 melawan 3 orang, boleh lari. Tapi 1 melawan 2 orang nggak boleh lari, sebab kalau lari dosa besar. Walaupun dia punya dosa besar, lari dari pertempuran, kalau dia istighfar 3 kali setelah sholat, Allah akan ampuni dosanya. Luar biasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, salawatul khams, salat 5 waktu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda yang dikeluarkan Imam Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'ati ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna ma lam taghshal kabair. Salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat adalah kafarah bagi dosa-dosanya selama dia tidak menenggelamkan diri dengan dosa besar. Sekarang ini, Bu, melakukan dosa kecil itu mudah sekali. Kalau dulu mungkinlah ya melakukan dosa kecil tetapi agak sulit gitu ya. Tapi kalau sekarang ini hampir tiap hari kita melakukan dosa kecil, Bu. Karena setiap kita ini punya handphone masalahnya. Terkadang di handphone itu kan nengok YouTube, nengok Facebook, nengok TikTok, ya kan? Atau apalah gitu ya. Terkadang nengok aurat di situ, entah laki-laki entah perempuan. Ya, yang di iklan-iklan lewat gitu kan. Kadang-kadang yang lewat di iklan itu kan enggak pakai jilbab juga tuh. Kadang-kadang ada yang lagi sepak bola gitu kan, di atas lutut celananya itu kan aurat laki-laki. Kadang terlihat laki-laki, terlihat aurat perempuan hampir setiap hari. Entah di iklan, entah di apa gitu kan. Itu kan termasuk dosa kecil. Maka kalau seseorang kemudian melanggengkan solat 5 waktu, maka solat dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur, itu di antara selang waktu solat wajib ke wajib berikutnya itu menghapuskan dosa. Bahkan di zaman Nabi ada seorang anak muda itu berkhalwat dengan seorang perempuan, tapi tidak melakukan zina, maksudnya zina benaran. Hanya mungkin ya pegang-pegang, peluk-peluk, cium-cium gitu saja kan. Tapi tidak sampai zina besar. Tapi di mata para sahabat, dosa yang seperti itu sudah dianggap dosa besar itu. Nyesel dia. Datang dia kepada Nabi. Rasul, saya sudah melakukan dosa besar katanya. Kenapa? Kata Rasul, tadi saya berkhalwat dengan seorang perempuan begini, 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 tapi tidak sampai melakukan zina besar, hanya berkhalwat saja. Kata Nabi SAW, hal sallaital asra ma'iya jama'atan, apakah tadi engkau solat asar bersamaku jamaah? Kata anak muda ini, ya wahai Rasul. Apa kata Rasul? Idhab faqad ghafarallahu lak, pergi kamu, Allah sudah ampuni dosamu. Kenapa? Karena Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at, bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Baik, selanjutnya apa lagi? Sedekah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan ataupun dari sahabat Hudzaifah bin Yaman, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menanyakan kepada Hudzaifah soal fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, maka kemudian adalah yang kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ana sami'tuhu yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, kata Hudzaifah, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Fitnah seseorang dari keluarganya, dari hartanya, dari tetangganya itu bisa digugurkan dengan salat, puasa dan sedekah. Jadi sedekah juga bisa menggugurkan dosa. Bahkan kalau seandainya sedekah itu dilakukan secara sirriyah,
tidak terang-terangan, Bu. Yang tahu hanya ibu dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Gimana caranya Ustaz? Sedekah sirriyah itu? Oh, gampang. Sekarang kan di handphone itu sudah banyak tuh program SMS banking itu, Bu ya. Kirim saja lewat SMS banking. Kemudian coret namanya kan, gak nampak tuh. Pengirimnya dicoret, kan tidak ada yang tahu siapa pengirimnya. Sudah gitu saja, tinggal konfirmasi. Ya, jangan dikasih tahu konfirmasinya. Kalau udah tahu nomornya, tahu pula dia kan, pakai nomor lain. Ya, jadi orang tak tahu yang dari sumbangan tuh. Makanya Nabi SAW mengatakan sadaqatus sir tudfi'u ghadaba rabb. Bahwa sedekah yang tidak terang-terangan itu bisa menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Bisa menghilangkan kesalahan seperti api bisa dipadamkan dengan air. Rawahu Tirmidzi. Jadi sedekah juga bisa menggugurkan dosa. Kemudian apalagi intidharus shalah. Intidharus shalah, menunggu waktu salat. Rindu rasanya ibu itu di rumah itu kapan duhur kok lama kali ya katanya. Nanti sudah sholat duhur kapan, asar ini kok lama kali. Habis asar, aduh kapan nih maghrib ini kok lama kali. Ini terbalik. Aduh udah duhur lagi katanya. Nanti asar cepat kali waktu ini, baru tadi itu sudah asar. Ah, itu sholat jadi beban bagi dia tuh kalau ngomong kayak gitu tuh. Tapi kalau orang rindu menunggu sholat dan ingin sholat kembali, maka Nabi SAW mengatakan isbagul wudu fil makari wa i'malul aqdam ilal masajid wa intidharus salati ba'das salah yughassilul khataya ghuslan. Sempurnakan wudumu ketika engkau susah untuk berwudu, entah airnya dingin kayak sekarang kan lagi hujan terus nih di Batam nih, perasaan greges terus kan Bu ya, dingin-dingin terus. Apalagi datang subuh, nengok air kayak nengok es gitu ya. Tapi dipaksakan wudu, itu namanya menyempurnakan wudu. Gak suka nyentuh air pun tetap dia berwudu. Ataupun melangkahkan kaki ke masjid, ataupun menunggu sholat setelah sholat, maka itu bisa mencuci kesalahan-kesalahannya. Hadis ini sahih ala syarti Muslim dan dikatakan oleh Syekh Albani sebagai hadis sahih. Jadi menunggu sholat ke sholat itu bisa menggugurkan dosa. Kemudian apalagi seseorang yang terkena penyakit ataupun seseorang yang dilanda kesulitan, kesedihan, masalah gitu ya. Kemudian dia sabar. Kata Nabi SAW dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukata yusyakah." Rawahul Bukhari. Tidaklah sebuah musibah menimpa seorang muslim kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jadikan itu kafarah bagi dia, penghapus dosa-dosanya. Sampai kepada duri yang menancap sekalipun kalau dia sabar. Umpamanya ibu nih jalan kaki dari sini, tiba-tiba kok adalah yang nancap itu, entah tusuk sate gitu ya, atau mungkin duri tanaman. Kemudian ibu merasakan sakit, tapi ibu tidak ngeluh, ibu sabar gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi penghapus dosa gitu ya. Ah, itu bisa menghapuskan dosa tuh. Ya. Tapi jangan ditusukkan, ambil peniti, tusukkan pula kan itu. Ah, itu sengaja ditusuk-tusukkan. Tak boleh itu menyakiti badan. Karena badan ini milik Allah. Dari ujung rambut sampai kaki itu milik Allah, tidak boleh disakiti. Kalau kita disakiti oleh diri sendiri, sengaja ambil peniti dicolokkan gitu ya ke badan kita, berdosa kita.
Karena badan ini amanah Allah, milik Allah semuanya, harus dijaga. Ya.